Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Erika Firdausi dari kelas Matematika 2021D dengan NIM 21030214005. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat secara etimologi dibagi menjadi dua, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Sehingga dapat diartikan cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ciri-ciri filsafat yang pertama, universal atau menyeluruh, artinya pemikiran luas dan tidak aspek tertentu. Yang kedua, radikal atau mendasar, yang artinya pemikiran dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, artinya mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis maupun spekulatif. Fungsi filsafat yang pertama sebagai pemberi jawaban, yang kedua sebagai perangkat dan pemersatu, yang ketiga sebagai kebenaran. Pokok-pokok pikir dalam Pancasila yang pertama ontologis. Ontologis artinya bidang yang membicarakan hakikat yang ada. Yang kedua, epistemologi artinya cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan keberadaan ilmu. Yang ketiga, aksiologi artinya cabang yang menyelidiki tentang pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Pengertian Pancasila yang pertama, sila pertama bergambar bintang, artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, sila kedua bergambar rantai, artinya bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pohon beringin yang berarti mengandung bahwa bangsa kita harus bersatu, kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Yang keempat, sila keempat berarti kepala banteng, yang artinya negara menggunakan prinsip demokrasi di mana penyelesaiannya menggunakan jalan musyawarah mufakat. Yang kelima bergambar padi dan kapas, artinya tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batinnya. Pandangan Pancasila. Pandangan Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua, pandangan hidup bangsa dan negara, yang artinya semua aturan kehidupan hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila ada 4. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikir kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikir ketiga, negara yang
Kedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pola pikir keempat, negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian nilai moral dan norma. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Norma artinya sebagai aturan tak tertulis menyangkut etika dan sopan santun yang berlaku dalam lingkungan tertentu dan merupakan bentuk perwujudan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Fungsi Pancasila selain sebagai dasar negara yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sumber dari segala sumber tertib hukum. Kurangnya penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam nilai-nilai instrumen menyebabkan Pancasila belum bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara karena hanya menggambarkan negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara itu dijalankan. Daftar Pustaka Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, cetakan ketiga, penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 96 sampai 118. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak jelas ataupun ada sanggahan dan tanggapan, silakan menanggapi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.